Selamat malam Bapak Ibu Sidang Jemaat Kekasih Tuhan. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Kamis 10 November 2022 dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Tuhan kau kekal, Raja hati kami tak sesat, ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau baca dan renungkan firman-Mu, bersabdalah, perlengkapi kami dengan firman-Mu untuk kami pakai menjalani hari-hari hidup anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini terambil dari surat Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25. Di bawah judul hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia semua kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Dari bacaan kita tadi, kita akan merenungkan satu tema, ikutlah jalan kebenaran Tuhan. Turui tu lalan katonganan na puang. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, manusia terdorong mendekatkan diri kepada yang ilahi karena adanya kesadaran dalam hati nurani bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar dirinya. Juga melalui ciptaan, Allah menyatakan dirinya bahwa semua yang ada itu karena ada penciptanya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi manusia manapun menyangkal adanya Sang Pencipta dan
kebenarannya. Sehingga tidak benar jika manusia mempertuhan atau menyembah kepada salah satu ciptaan apapun itu. Sebab manusia sangatlah menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Dan sejak semula pula Tuhan menyatakan kebenarannya dalam hati nurani setiap orang. Jika ada orang yang menyembah berhala, sesungguhnya bukan karena tidak mengetahui kebenaran akan Tuhan, melainkan karena memang tidak mau memuliakan Tuhan, sebab pikiran dan hati mereka bodoh dan gelap. Sebagai hukuman Tuhan, Ia membiarkan mereka mengikuti keinginan hatinya sehingga mereka hidup dalam kecemaran. Kebenaran Tuhan mereka gantikan dengan dusta dan kekejian. Semakin berdosa, orang semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hatinya. Akibatnya ia makin jahat. Hukuman terberat dari Tuhan adalah membiarkan kita mengikuti kemauan kita sendiri. Itu artinya kita berada di luar lindungan Tuhan. Itulah jalan kebinasaan. Sebab itu sebagai pengikut Kristus perlu kesadaran setiap waktu, mengevaluasi setiap sikap dan tindakan kita, apakah yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan atau keinginan hati kita sendiri. Mengikuti jalan keinginan hati dapat membawa pada kebinasaan, tetapi mengikuti jalan Tuhan pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Karena itu, ikutilah jalan Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapak kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami telah merenungkan firman-Mu di bawah sorotan tema ikutlah jalan kebenaran Tuhan. Yang pasti tidak ada jalan lain selain jalan Tuhan menuju kepada kebenaran. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Dan kalau kami menyimpang Tuhan, kembalikan kami ke jalan-jalan-Mu. Sebab hanya itu jalan kebenaran. Tuhan, malam hari ini kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memungkinkan kami untuk bersekutu bersama dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Berkenanlah atas bakti kami, puja dan puji kami. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Dan dalam persekutuan malam ini kami membawa kekasih-kekasih kami, Ibu Elizabeth FB, Bapak Yunus Paka, Ibu Paulina Sampe, Tiku Padang Melangi Surak, Bapak Robert, Ibu Marta Simatupang, Bapak Harpa Lembang Kumpang, Bapak Markus Salamba, Leticia AM, Delta Sumule, Bapak Yunus Paka. Yang hari ini 10 November boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Diberkati mereka dengan kesehatan, sukacita, bahagia, diberkati mereka dengan panjang umur. Hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Terus mendukung di dalam doa orang-orang tua kekasih kami, mereka-mereka yang karena usia lanjut, fisik terbatas, tidak dapat bersekutu bersama di tempat-tempat persekutuan ibadah-ibadah di gereja. Kami berdoa kiranya di mana mereka berbaring, mereka duduk di sana nama Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan berkati makan minum obat-obat tangan-tangan yang merawat mereka, sembuh sehat dari Tuhan. Jadi milik mereka. Berdoa buat mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan, yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kiranya dalam duka, mereka tetap puji, mereka tetap muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Elim Balikpapan, Tuhan berkati Bapak Ibu Pendeta Penatuwada, diaken, pengurus OIG, rekan-rekan di tim multimedia yang menunaikan tugas dan pelayanan, para
Koster tata usaha satpam kami yang bekerja luar biasa di tengah-tengah pelayanan Jumat ini. Diberkati dengan sehat, kuat, sukacita, bahagia, diberkati dengan kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pelayanan kami disambut baik jemaat Tuhan. Dan selanjutnya bersama istri, suami, dan anak-anak kami boleh menikmati berkat Tuhan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa negara tercinta, pemerintah kami, Tuhan berkati dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Berdoa untuk mereka-mereka yang masih harus bekerja hingga besok pagi, Tuhan berkati. Kiranya mereka tetap sehat. Anugerahkan kepada mereka keselamatan dalam bekerja dan mereka boleh kembali ke rumah besok pagi, berjumpa dengan keluarga, bersama dengan keluarga dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Berkati seluruh usaha dan kerja jemaat-Mu, berkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Berkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Ampunkan Tuhan salah dosa kami. Izinkan kami, mungkinkan kami untuk beristirahat malam ini dengan tenang dan nyenyak, dan besok kami bangun dengan tubuh keberkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkan jalanku yang lurus dan bakal. Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Kamis 10 November 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami mengucapkan selamat malam. Sampai kita berjumpa kembali.